Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yang judulnya Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah ajakan bagi masing-masing kita, ajakan yang begitu indah sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Sebagaimana Yesus pada saat dia berada di dunia, dia menjadi berkat. Dia selalu curahkan akan kasihnya kepada setiap orang, baik itu orang yang kuat, orang yang lemah, baik itu orang yang kaya dan orang yang miskin. Yesus tidak pernah membeda-bedakan, kasihnya selalu dia berikan, dia curahkan kepada setiap umat manusia. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita akan berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, saat bertekun dalam doa. Ayatnya terdapat di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Biarlah di dalam setiap pengharapan kita terus bersukacita. Ya, kita bersabar di dalam setiap situasi yang tersulit yang kita hadapi. Dan yang paling penting ialah kita harus bertekun di dalam doa. Bagaimana kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya. Berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Kepada setiap orang yang dihajar, Yesus datang dengan pelayanan untuk menyembuhkan. Hidup yang kehilangan sesuatu, getir dan menderita, dapat diterangi oleh pernyataan-pernyataan kehadirannya yang berharga. Ya, jadi inilah bagaimana Tuhan kita ingin memberikan kita suatu hal yang berguna, ingin memberikan kepada kita suatu hal supaya kita dapat merasakan akan kasih-Nya. Bila mana kita sudah salah ya mengambil langkah-langkah kehidupan kita, ataupun kita jatuh ke dalam dosa-dosa, bagaimana kita harus menyadari itu semua, dan kita harus datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki salibnya, menyerahkan semuanya, sehingga disitulah Dia akan membantu kita. Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan, supaya kita dapat melangkah hari demi hari. Yesus datang dengan pelayanan untuk menyembuhkan. Ya, jadi Yesus datang ke dunia ini, ya, Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, itulah karakter Kristus yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Hidup yang kehilangan sesuatu, getir dan menderita, dapat diterangi oleh pernyataan-pernyataan kehadirannya yang berharga. Ya, jadi bila mana kita di dalam situasi yang sulit yang kita hadapi, disitulah kita membutuhkan akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan disitulah Yesus akan hadir dan memberikan kita penghiburan, memberikan kita sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu, dengan hati yang luka dan kecewa. Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajah-Nya yang penuh kasih. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata, sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Dia rindu untuk menjabat tangan kita,
supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Ya, jadi kembali lagi, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tetap tertekan di dalam duka cita kita. Dan Dia juga tidak membiarkan kita dilukai dan membiarkan kita kecewa. Ya, Yesus ingin agar kita selalu menengadah dengan melihat wajahnya yang penuh kasih. Ya, Juru Selamat yang suci itu berdiri dekat dengan orang-orang yang berderai air mata. Ya, jadi suatu hal yang sungguh luar biasa. Kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia, ya, Dia hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa, tetapi Dia tidak melakukan dosa. Inilah suatu hal yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita. Dan juga bagaimana Yesus hidup di keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat-sangat sederhana. Sehingga disitulah Yesus belajar bagaimana hidup untuk orang lain. Hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk saling berbagi, untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Disitulah Yesus diajarkan bagaimana Dia harus bekerja dengan tekun. Yesus diajarkan Dia harus berdoa senantiasa, sehingga Dia dapat disanggupkan, dapat dikuatkan untuk terus berjalan. Ya, karena Yesus tahu kehidupannya ini akan menjadi teladan bagi semua umat-umat manusia. Ya. Dikatakan Tuhan rindu untuk menjabat tangan kita supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Ya, jadi pada saat Yesus Dia ingin menyampaikan akan pekabaran keselamatan itu, ya, kepada setiap orang. Disitulah bagaimana Yesus merasakan orang-orang yang sedang duka cita, Yesus pun merasakan akan duka cita itu. Pada saat orang-orang merasakan kesedihan, Yesus pun merasakan kesedihan itu. Pada saat orang-orang merasakan kesakitan, Yesus pun merasakan sakit itu. Ya, jadi dimanapun Yesus berada, Dia mengetahui ya setiap isi hati daripada umat-umatnya. Ya, karena Dia ingin memberikan suatu hal yang bermakna di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap mengingat ya akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kita dapat menjaga hati kita tetap kepadanya dan merenung-renungkan kebaikannya yang penuh kasih sayang sepanjang hari. Dia akan mengangkat jiwa di atas duka cita dan kebingungan setiap hari. Ke dalam kerajaan damai, ingatlah ini anak-anak yang menderita dan berduka cita dan bersuka cita dalam pengharapan. Ditulis di dalam Khotbah di atas Bukit halaman 21 dan 22. Ya, jadi kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga apapun yang Yesus sudah berikan kepada kita untuk kita tetap fokus hanya kepada Tuhan saja. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang berdosa, ya, kita tidak sanggup melakukan semuanya dengan mengandalkan diri kita. Ya, tentunya kita harus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga, dan Dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus melangkah hari demi hari. Ya, dan pada saat Yesus Dia memanggil ke-12 muridnya, ya, disitulah Yesus merasakan bahwa pekerjaannya sudah dimulai. Dia harus mempersatukan akan ke-12 muridnya ini untuk mempunyai pemahaman, untuk mempunyai pemikiran yang sama, mempunyai misi yang sama untuk menyelesaikan akan pekerjaan keselamatan di dunia. Itu adalah suatu hal yang tidak gampang yang Yesus harus lakukan. Tetapi kembali lagi, ya, Tuhan memberikan kita kuasa untuk memilih. Ya, kita tahu bersama dari ke-12 murid itu ada salah satu yang mengkhianati Yesus.
ada salah satu yang menyangkal Yesus. Ya tentunya di dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, mungkin kita seperti ke-12 murid Yesus ini. Di antara kita masih mempunyai kekhawatiran, mempunyai keraguan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Ya, kuasa memilih itu diberikan kepada kita supaya kita pun diberikan ya suatu tanggung jawab untuk terus melangkah di dalam setiap kehidupan kita. Ya, biarlah pada saat kita ingin mengambil suatu keputusan, kita doakan terlebih dahulu sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu datangnya dari Tuhan saja, sehingga kita tidak salah melangkah. Ya tentunya pada saat Petrus ya dia menyangkal Yesus, ya disitulah Petrus dia menyadari ya bahwa kehidupannya ya sudah sangat-sangat berdosa, bahwa kehidupannya dia merasa dia tidak layak. Ya tapi kembali lagi. Ya dia pergi di suatu tempat, dia menyesali perbuatan yang dia sudah lakukan. Sehingga disitulah dia bertobat. Dia menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan disitulah bagaimana Tuhan kembali menguatkan akan Petrus, memberikan dia semangat yang baru. Ya karena Petrus mau diubahkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sehingga Petrus dipakai begitu luar biasa. Ya di dalam setiap penganiayaan yang dia hadapi, ya kita tahu bahwa dia terus maju. Ya karena dia tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia terus bertahan. Dia terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Jadi suatu contoh yang begitu luar biasa. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang harus saya lakukan? Ya jangan kita hanya puas di satu kesempatan saja. Tetapi biarlah kita terus bertanya, Tuhan berikanlah saya kesempatan demi kesempatan. Sehingga saya boleh lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi. Sehingga saya boleh merasakan bagaimana damai surga itu menaungi kehidupan saya. Dan tadi di sini juga ya dikatakan Tuhan tidak membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu dengan hati yang luka dan kecewa. Ya Tuhan tidak mau ya kita terus menerus di dalam kekecewaan itu, di dalam duka cita itu. Tetapi dia ingin menghibur kita. Dia ingin memberikan kita suatu hal yang lebih berguna lagi. Suatu hal yang lebih besar lagi. Sehingga kita dapat lakukan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan hati Yesus terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Ya, jadi inilah janji Tuhan. Dia akan selalu menyertai kita masing-masing. Dia akan selalu membimbing kita. Dia akan selalu menuntun kita di dalam setiap kesedihan yang kita hadapi. Dan kita juga dapat menjaga hati kita tetap kepada Tuhan dan merenung-renungkan kebaikannya yang penuh kasih sayang sepanjang hari. Ya, jadi betapa pentingnya untuk merenungkan akan kasih Tuhan itu sepanjang hari sehingga kita boleh mendapatkan akan kekuatan dari Tuhan untuk terus ya berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu memberikan kita sukacita yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, dan juga di sini dikatakan hidup yang kehilangan sesuatu, getir dan menderita dapat diterangi oleh penyataan-penyataan kehadirannya yang berharga. Ya, jadi pengalaman itu ya sangat penting di dalam kehidupan kita.
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita mau mengambil bagian untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak-Nya. Dan disitulah kita akan menerima akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bersama kita hidup di dunia ini hanya sementara. Biarlah kesempatan yang masih diberikan kepada kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena setan dia terus bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Hanya kuasa Tuhanlah yang dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan daripada si jahat ini. Ya, sehingga kita pun akan diberikan kekuatan untuk terus maju di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, adalah Tuhan yang selalu membantu kita tepat pada waktunya, memberikan kita kekuatan untuk terus maju. Biarlah kita boleh tetap fokus di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat membuat komitmen kita hari ini untuk terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.